Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu yang pada kesempatan kali ini berkenan menjadi partisipan dalam penelitian tesis yang sedang saya lakukan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis strategi alternatif dari kepala sekolah yang berlatar belakang guru penggerak dalam implementasi kurikulum merdeka terfokus pada kesenjangan atau keterbatasan sekolah itu sendiri. Langsung saja ya Bu ke pertanyaan yang pertama, bagaimana pemahaman Ibu mengenai konsep kurikulum merdeka dan apa perbedaan utama yang dirasakan dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya? Kurikulum merdeka itu kan kurikulum menjembatani adanya missing education yang waktu COVID. Jadi kan dari Kurtilas ke kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka itu kurikulum yang lebih sederhana dibanding kurikulum Kurtilas. Jadi mereka hanya mengambil materi-materi esensial saja. Kalau untuk kurikulum sebelumnya menurut Ibu bagaimana? Kurikulum sebelumnya, kalau kita kan pengguna ya, kan ada yang memang yang hanya menggunakan kurikulum apa yang dijelaskan oleh pemerintah. Kita menerima saja ya, karena bukan ranah untuk memprotes atau apa-apa. Tapi kalau dibilang ada hal yang baru, pasti ada yang hal baru kan suka reaktif ya. Kalau misalnya guru-guru milihnya mending Kurtilas, mending Kurmar, mending Kurtilas karena sudah lama dan sudah terbiasa. Tapi karena pemerintah menggelar yang baru dan itu dilihat lebih sederhana, lebih simpel, saya berusaha untuk ke guru-guru ya udah jangan reaktif, coba aja dulu. Ya. Kemudian Bu, apa pandangan Ibu mengenai efektivitas penerapan kurikulum merdeka di sekolah ini? Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam melaksanakannya? Kalau lebih efektif, mungkin sosialisasinya itu tidak terlalu gencar ya. Jadi yang dipanggil itu hanya kelas 1 sama kelas 4 saja. Kelas 2, 5 dan kelas selanjutnya itu belajar mandiri. Nah, jadi kalau ada pelatihan di semua karena tuh ya di Kogel atau di Tarawang gitu itu pasti 1 dan 4. 2, 5, 3, 6 itu mandiri belajar. Berarti apakah efektif? Mungkin akan lebih efektif kalau semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 itu dilakukan di kelas semuanya. Jadi kepahaman guru dari kelas 1 sampai kelas 6 itu rata. Tidak hanya kelas 1 dan 4 saja, tapi 2, 5, 3, 6 juga paham. Nah, untuk 4 kelas ini mereka belajar mandiri di PMM. Yang namanya belajar mandiri kan berbeda dengan belajar secara barengan diterangkan oleh pengawas, oleh mentor-mentor. Nah, itu akan sangat berbeda menurut saya. Selain sosialisasi, faktor yang mendukung menerapkannya itu apa lagi? Maksudnya gimana? Kan untuk menerapkan implementasi kurikulum merdeka tadi salah satunya Ibu dengan sosialisasi, faktor pendukungnya. Nah, selain itu barangkali ada yang lainnya lagi. Kalau di sini kan ada tiap Jumat itu ada KKG ya, KKG. Dan biasanya kita belajar dari PMM di rumah. Sekarang apa ruang guru ya, ruang guru. Nah, di sana sebenarnya kalau misalnya saya juga untuk urusan kepala sekolah, untuk berbagai hal saya pelajari di sana ya, mandiri. Cuman mungkin kan waktu kepala sekolah itu lebih rehat dibanding guru. Kalau guru kan dari pagi-pagi sampai siang kan, karena mereka juga punya kehidupan yang lain selain jadi guru. Nah, kalau kepala sekolah saya bisa lebih konsen dan biasanya saya share apa yang saya pelajari ke guru-guru. Kalau guru-guru mungkin kalau dikasih jeda waktu yang mungkin kalau dikasih waktu kan ada sekarang ada isinya pemerintah mengasih 1 hari guru untuk belajar, mungkin itu akan sangat berguna untuk belajar mandiri. Soalnya kalau sekarang hari-hari biasa itu agak paciweh sama ngajar di kelasnya. Berarti yang untuk penghambatnya itu sendiri karena tidak menyeluruhnya untuk pelatihan sendiri ya. Kemudian Bu, bagaimana pengalaman Ibu karena Ibu mengikuti guru penggerak nih membantu Ibu dalam menerapkan kurikulum merdeka di sekolah? Guru penggerak itu sebenarnya tidak terlalu banyak membantu di Kurmar ya. Kalau saya sih lebih banyak membantunya di sisi kepemimpinan karena saya itu kan lulus dulu CKS, terus ikutan guru penggerak, bukan guru penggerak lulus CKS. Jadi, nah dalam sisi kepemimpinan itu sangat banyak membantu. Kan tidak ada ya di kepala sekolah itu jarang ada pembekalan untuk menjadi kepala sekolah gimana. Di guru penggerak ada. Itu secara pribadi saya banyak terbantunya dari kepemimpinan.
Dan kalau misalnya ini lebih bagaimana memanage satu sekolah, itu di grup anak. Saya lebih titik tekan pembelajarannya di sana dibanding ke pembelajarannya. Kemudian bagaimana peran ibu dalam membimbing, menginspirasi dan memotivasi para stakeholder yang ada di sekolah ini Bu, dalam menerapkan kurikulum merdeka? Awalnya saya jadi kepala sekolah Januari 2024. Itu pertama yang kan ada itu ya, SKP-nya udah mulai online. Nah, bidikannya itu ternyata rapotnya itu yang jatuh bebasnya itu di kepemimpinan institusional. Ya, kenapa? Karena ketika terjadi pergeseran institusional itu tidak diisi sulinjannya. Otomatis itu bebas merah ini. Itu merah. Padahal sekolah ini dapat bonus kinerja. Nah, karena ada pergeseran mungkin nggak diisi, itunya jadi merah, jatuh bebas. Nah, pertama itu memperbaharui visi misi sekolah. Itu kan dikumpulkan ya untuk menginginkan, ada stakeholdernya, ada warga, ada komite, ada guru, ada murid, ada orang tua. Itu semuanya dikumpulkan, kita berembuk tentang itu, dan memang ada terjadi dimulai lagi. Nah, setahun ya, dan kan rapat pendidikan yang tahun sekarang udah keluar juga ya, alhamdulillah semuanya hampir sudah menuju hijau. Yang Kabupaten Badung ini mah hijau. Cuma ada mungkin yang masih kurang itu dari belanja sipil. Kemudian Bu, apa tantangan yang Ibu hadapi dalam menerapkan kurikulum merdeka terkait dengan sumber daya manusia di sini, kemudian infrastruktur dan anggaran sekolah? Kalau infrastruktur mungkin kita kurang kelas 1 ya. Kalau dari guru-gurunya kebetulan guru-guru muda. Saya mah semuanya muda, nggak ada yang guru-guru tua. Semuanya P3K, semuanya 5, 1 PNS, 5 P3K. Justru semangat, terus cerdas sih. Kalau lihat deh, mudah semuanya, nggak ada yang saya paling tua malah. Saya paling tua. Terus dari apa tulisan anggaran. Kalau anggaran mah gimana ngaturnya ya? Jadi kalau saya sih prinsipnya sedikit cukup, banyak juga apanya maksudnya teh. Bosnya segitu tidak harus namanya nggak, jadi kan melebihi, jadi membuat jadi dicukupkan saja, dan emang cukup gitu. Soalnya kan muridnya juga hampir 170 terus dengan 170 untuk sehat. Jadi semua fasilitas buku apa sih, dan kegiatan berbagai kegiatan juga. Dan bagi saya bos itu kan untuk anak, maka si uang itu kembali ke anak. Makanya sekarang lagi lomba, saya tidak mengerem murid untuk mengikuti. Misalnya udah muridnya dibatasi enggak, soalnya kenapa? Karena uangnya ada, anggarannya ada, terus emang bos itu untuk murid, ya berarti murid. Kami tidak mentargetkan langsung sudah, tidak, tapi mentargetkan bahwa anak harus memiliki pengalaman yang baik tentang pembelajaran. Walaupun mereka tidak juara, sehingga mereka punya pengalaman. Kayak misalnya dulu kakaknya ada ya, anak dia jadi MC, pidato gitu ya, pidato, nah nggak jadi juara, cuman itu teh ketika didorong oleh gurunya ikut itu, dan sekarang dia menjadi MC yang sangat luar biasa. Nah, itu adalah titik langkahnya. Mungkin mereka tidak berkembang sekarang, tapi kedepannya mereka bisa berkembang lebih baik. Kemudian Bu, bagaimana kondisi akses di sini dan partisipasi dari dukungan mitra terhadap kurikulum merdeka di sekolah? Orang tua di sini ya? Iya. Orang tua di sini tuh memang kebanyakan. Kebanyakannya tuh bekerja di rumah dan atas. Maka tidak terlalu terlibat, tapi menyerahkan, mendukungnya itu dengan cara menyerahkan ke sekolah. Gimana? Tidak ngerecokin gitu. Cuman ketika gurunya ini harus ini, ya oke, harus ini, oke. Membantunya seperti itu, karena memang para orang tua itu tidak ada dalam level yang bisa mengkritisi gitu. Karena mereka kan kebanyakan cukup dengan pekerjaannya kayak, jadi memang nggak masuk dalam ranah-ranah seperti itu. Tapi kalau misalnya sekolah mau apa, misalnya kayak sekolah ada gema toga, mereka bantu semampu. Kalau untuk komite sendiri Bu bagaimana? Komitenya sangat membantu. Kenapa? Kayak kemarin kita ngegubrak benteng itu kena air.
di belakang Oktober untuk lagi libur. Nah kita sudah ke Korwil, ke Korwas, ke dinas pendidikan. Nah responnya itu bagus tapi nggak begitu tanggap ya. tanggap sih, cuma kan kita perlu Lambat. mengingat ya. Nah itu bapak komite yang itu kadang-kadang bapak komite mengeluarkan uang sendiri untuk memperbaiki. Alhamdulillah komitenya bagian dulu. Itu dari bapak komite di Benteng B. Kalau untuk akses di sini mah tidak ada hambatan ya Bu, seperti internet ataupun jalan ataupun tidak ada. Hanya mungkin ini kan sekolah tuh banyak sih, banyak. Ini kan sekolah swasta ini banyak banget. Ada teman ibu yang Montessori, ada Quranic apa gitu. Semua swasta ini sekolah ini negeri ini dua ini tuh dikepung sama sekolah swasta. Kenapa? Dan memang dulu sama sekolah 5 di sini mah negeri banyak, swasta banyak. Jadi mungkin terbatas agak sulit untuk aksesnya memang terbuka, cuman karena saat terbuka banyak juga saingannya. Jadi makanya kita biasanya karena ini guru-guru muda, mereka memiliki ayo kita promosikan sekolah, mereka yang buka. Jadi setahun ini saya cuman mempush mereka satu berhubungan baik dengan mereka, karena kan kita juga beda 2 tahun setahun, kita usianya teh semuanya papa usianya. Jadi dipush kerjasama, dan ketika mereka dikasih kepercayaan mereka betul bersama. Kemudian Bu, bagaimana menurut Ibu kendala utama dalam kebijakan dan manajemen sekolah dalam menerapkan kurikulum merdeka? Apalagi sekarang kan kebijakan berubah-ubah, atau bagaimana untuk manajemen di sekolah itu bagaimana menurut Ibu? Karena perubahannya sering gitu ya. Kita lebih ke yang dasar dulu. Jadi ini ada di kami itu ada program literasi numerasi, ada literasi. Nah itu difokuskan literasi, cuma bukan literasi hanya baca, ada literasi sosial, literasi budaya, literasi digital, ada banyak. Itu program-programnya ada. Ini yang semester 1 yang sudah berjalan, semester 2 belum ditempel karena libur kemarin. Tapi karena 1 tahun itu mereka sukses, semua guru sukses, jadi pas semester 2 saya tidak terlalu banyak ikut campur. Mereka sudah merancang sendiri dan mereka harus berjalan. Sekarang itu kita sedang melangkah pada program sekolah hijau soalnya. Kan Garut itu darurat pelecehan seksual ya, itu yang sedang. Jadi kalau yang literasi numerasi kita udah lepas, bangga ya, karena gurunya udah mandiri. Nah sekarang ini harusnya launching semester ini, tapi karena ada Ramadan, ada saum, ada Lebaran gitu ya. Jadi pas saya juga periksa dokumen sekolah hijau, sekolah aman itu ada banyak beberapa yang harus dikritisi. Jadi saya tidak launchingkan sekarang, tapi dilaunchingkan tahun depan. Tapi dengan mereka bukan hanya program tapi kurikulum, karena memang sekolahnya sudah sehat, sekolah sehat, uangnya sehat. Jadi guru boleh melanjutkan, boleh menginginkan biaya. Nanti saya sama bendahara yang mendukung, tapi ini aslinya ini aslinya. Jadi saya itu sangat terbantu dengan pengelolaan kinerja. Nah kalau ini kan pasti pengelolaan kinerja ngajarnya ya. Nah kalau saya bukan sudah ngajar lagi. Jadi si guru ngetim mengusulkan program. Nah ada yang di sekolah hijau, ada yang di sekolah aman. Nah program-program itu dipresentasikan di hadapan saya, di hadapan guru-guru yang lain. Nanti ada tanggapan, baru semester depan dilaunching. Nah itu yang menjadi daya jual. Karena kami berada di sekolah-sekolah negeri yang banyak, sekolah swasta juga yang banyak. Nah itu yang dijual oleh mereka. Jadi si guru nanti harus kreatif Jadi kendalanya itu mungkin lebih mengistiqomahkan para guru ya Bu ya, agar program-program sebenarnya bukan mengistiqomahkan guru ya, lebih mengistiqomahkan diri saya sendiri. Soalnya kenapa udah lelah ya Bu mengumpus. Kadang-kadang kan pas waktu niatnya rapat ini ya harusnya apa, jadi ada kayak sekarang untuk tarung kedua itu semua sekolah itu harus turun di lomba. Semuanya kan dulu mah panitianya ada enggak, sekarang semua turun di lomba PI. Di kepanitiaan OSN semua kepanitiaan turun. Nah dulu mah kan dibagi-bagi, nah sekarang otomatis kan si waktu itu banyak luar biasa tersita. Nah makanya ketika saya di sekolah saya maksimalkan untuk menerapkan berbagai hal. Jadi pas keluar teh, dan setahun itu ketika saya keluar udah aman,
dan ngerasa oh ini sudah ngerasa jadi pamenonton aya acaranya enak aja. Kendalanya dari segi waktu juga ya Bu ya masih sekarang nggak ada kan guru yang berkeliaran di sini Kemudian Bu, bagaimana Ibu mengatasi beberapa tadi ada keterbatasan yang muncul? Keterbatasan itu yang karena di lingkungan sekolah kita mainnya di program. Jadi kalau program bagus, guru bagus, lingkungan juga bagus, murid pasti datang sendiri. Jadi kita nggak ngajar murid misalnya jadi bahkan kita sampai punya tim IT, karena kan ada guru honorer dan itu IT-nya bagus. Mereka suka memang konten kreatornya dimaksimalkan. Berarti kondisi yang ada di sini dimaksimalkan di IG sekolah itu menginformasikan kepada masyarakat di era digital ini bahwa sekolah kami pergerakannya seperti ini. Kemudian bagaimana strategi Ibu mengoptimalkan keterbatasan yang ada? Kan tadi misalkan semacam tadi di awal Ibu menyebutkan bahwa diinginkannya ada sosialisasi serentak, jadi tidak hanya satu serentak. Kemudian Ibu mengoptimalkan keterbatasannya itu. Biasanya kan ada guru yang suka dipanggil karena biasanya kan dipanggil itu 1-2 ya masih. Nah mereka bisa mempresentasikan ulang dia dapat saya dapat mereka. Nah untuk KKG mungkin dulu awalnya bukan untuk itu ya, jadi lebih ke mensosialisasikan programnya, mempush pola pikir bertumbuh dari semua guru. Tapi sekarang biasanya untuk menggunakan karena kan tiap hari itu jarang ya bisa komunikasi yang ini gitu. Soalnya kan ada yang mengajar, ada yang biasanya Jumat tuh duduk bareng komunikasi bareng. Misalnya lomba ini gimana. Misalnya siapa yang mau handle-nya, bagaimana cara mendampinginya gitu. Jadi dari Jumat. Itu seminggu sekali Bu. Iya, karena kalau misalnya ada apa enggak juga, jadi fleksibel. Tapi biasanya seminggu. Paling lama berapa jam itu Bu? Sejam, 2 jam. Guru-guru di sini tuh betah di sekolahnya. jadi mereka datang tepat tapi bisa uih gitu. Nah, jadi biasanya malam jam 2. Tapi sambil masakan, sambil biasanya kekeluargaan sambil bagi hal, sambil ngadongeng, sambil belajar, sambil apa. Dan biasanya berakhir jam 3. Dan biasanya anak guru tuh di sana enggak baru jadi memang program ngariung kombel itu teh kayak kakak gitu teh lebih banyak ke program ya. Lebih ke program, lebih ke mengupgrade, lebih berbagi informasi kemanasan. Jadi saya jangan pakai apa misalnya lagi belajar dan rapat, saya pakai Jumat itu aja. Tidak di luar hari itu ya. Iya, tidak di luar hari itu soalnya karena murid. Nah, salah satu berpihak pada muridnya kita tidak menunggu jam belajar. Terus untuk lomba juga kita tidak memfokus anakku kudu pintar. Kalau anaknya memang terus bisa bukan hanya fokus bukan memang tapi memberikan kesempatan mereka untuk berkembang. Dan mungkin tidak sekarang, mungkin nanti SMP SMA atau ya. Kemudian Bu, strategi apa yang Ibu terapkan untuk memastikan seluruh guru, siswa, orang tua dan komunitas ini berpartisipasi dalam kurikulum Merdeka? Kelihatannya ini kan ada, kalau guru pasti di KTG ya. Kalau orang tua biasanya ada pertemuan di awal dan di akhir. Jadinya kita ingin mengambil sebulan sekali mengkomunikasikan dengan karena berbagai hal ya, karena mereka tuh kerja, terus kerjanya juga gini. Kalau mereka kerja mereka dapat uang gitu. Kalau mereka nggak kerja mereka nggak dapat uang. Jadi kan susah ya kalau mau waktu dari mereka. Biasanya di awal semester. Di awal semester itu semua guru akan mempresentasikan program yang akan digelar di kelas. Terus di akhir itu biasanya mempresentasikan anak ibu dan misalnya dari ibu. Jadi memang sama saya di workshop obrolkeun kasepeun teh bisa kalatih sanes euli nunggu tah ieu pencapaian putra-putri ibu bapak mau orang tuanya nonton mau teu silakan ya tambah jago-jagonya ibu bapak guru mengkomunikasikan apa yang terjadi di sekolah ke orang tua. Terus ada WA group, tapi kalau misalnya dilihat partisipasi orang tua itu kan lebih ke apa ya, kayak bisa literasi budaya. Kita kan ada kunjungan misal ke ruangan silat di sini, itu partisipasinya perlu. Terus ada misalnya tari kan, di sini ada sanggar tari, misalnya
literasi budayanya ke anak kelas 1 2 3 misalnya ke Sanggar Kari. Biasa. Ini aja sih. Orang tuanya tuh karena beren sekolah oke kita terbuka ya mangga we mau ibu mau suka mangga mau lihat apa mangga lebih ke partisipasinya bukan ke kurikulumnya ya karena mereka tidak dalam kedudukan bisa menuju situ tapi lebih ke partisipasi mereka di dalam program sekolah full. Jadi partisipasinya nggak terlihat. Dukungan Dari semua pihak, dari siswa, gurunya, ya komite juga. Kemudian Bu, apa dampak terbesar yang Ibu rasakan setelah menerapkan kurikulum merdeka? Baik bagi siswa, bagi guru, bagi lingkungan sekolah yang terlihat dan Ibu rasakan. Kayak P5. Saya P5 kan kalau orang lain pasti pakainya kotak ya. Kalau saya enggak. P5 saya itu yang biasa. Dulu pas saya kesini itu kayak tempat sampah gede. Nah, sekarang mah walaupun belum bersih banget tapi setidaknya siswa sudah mulai disiplin membuang sampah sembarangan karena ada pembiasaan 10 menit sebelum masuk itu harus sebelum itu pembiasaan. Jadi P5 di kita tuh lebih ke pembiasaan baik kayak misalnya buang sampah pelan banget. Kalau yang lain kan udah gaya hidup berkelanjutan gitu nya. Itu lebih kena gini. Jadi kesadaran membuang sampah pada tempatnya saja itu sudah keberhasilan satu lebih sama semua. Terus misalnya kayak untuk ini keagamannya bagus ya kita pelihara misalnya bukan kita pakai rambutnya misalnya anak-anak asal-asal RIT jadi sekolah agama tahfidz kayak gitu jadi pembiasaan-pembiasaan di sini mah lebih ke karena secara akademik juga cara rendah sih ya cuman dibanding kadang-kadang kan ekonomi itu sangat berpengaruh ya terhadap ketersediaan fasilitas. Nah, jadi kita lebih mau di sini mah ini utamanya tuh olahraga silat. Nah, mereka juara untuk silat. Nah, jadi itu saja yang menjadi kekuatan dari sekolah. Kelemahannya diperbaiki ya, tapi tidak harus menjadi juara gitu ya. Tapi main kuat ya dikuatkan gitu sampai kuat. Kemudian juga mana masih kecamatan. Karena di sini ada di sini ada paguran silat nah di sini mana namanya terus misalnya di masyarakat juga misalnya pemudanya misalnya pemuda kan mereka punya sistem apa di sekolah ada acara bisa kemana gitu jadi dukungan masyarakat untuk hal segitu mah oke gitu cuman kalau untuk akademik nah itu kurang begitu karena memang misalnya kalau anak lah hari rana kami orang tua kerja banyak kantoran mah insya Allah bisa lah tapi mereka mendukung sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian Bu, bagaimana Ibu mengevaluasi keberhasilan menerapkan dalam kurikulum merdeka di sekolah ini? Biasanya ada refleksi kayak kemarin di PMM itu kita yang rapatnya kurang tuh refleksi dulu terus saya bahas di kondang kadis itu seperti bagaimana harus bagaimana di pembelajaran kebanyakan kan siswa tuh harus bagaimana perasaan masih di rumah kan saya kadis itu bukan hanya pelajaran bukan hanya perasaan tapi harus sejauh mana anak itu bisa mengikuti yang saya mau supaya bisa kumaha gitu jadi terus refleksi itu bukan hanya di akhir tapi bisa dari awal bisa dari pertanyaan nanti nah itu biasanya kita letaknya itu di sana jadi pas supervisi itu yang sangat membantu bagi saya gitu. Kan adanya pengolahan kerja juga sangat membantu bagi saya karena kebetulan kan ini mau P3 dan SN semuanya PNS jadi memang kita fokus gitu jarang sih ngomongin sama semua udah jadi kita jadi memang sangat membantu pengolahan kerja dalam mengevaluasi kurma kan akhirnya jadi SKP ada nilai kan Iya. jadi mereka berjuang sekali akhirnya semua guru untuk meningkatkan atlet itu Kompak ya Bu ya. emang karena mereka guru mudanya saya nggak tahu nih kalau Kemudian semua sendiri semua walau bisa wablah tapi karena gurunya muda semua alhamdulillah mereka semangat dan masih cool. Kemudian Bu, menurut Ibu dukungan apa yang paling dibutuhkan dari pemerintah dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolah Ibu? Nah tadi kan kelas Ibu bilangnya. upgrade PTK kan jadi ada namanya kelas banyak itu mah bisa dikondisikan gitu ya kadang-kadang kalau ada space di selasar gini aja bisa dipakai dia sama gurunya
asal memang upgrade guruna, terus semangat. Terus yang paling saya rasa mah bahwa mereka mau maju. Jadi ketika kita kerjasama mereka juga ada pola pikir bertumbuh gitu. Kan capek ya kepala sekolah dari mereka yang tidak mau maju karena mereka mau maju, kepala sekolah diarahkan juga. Kemudian Bu, apakah ada kompetensi yang diperlukan selain kompetensi manajemen kurikulum dalam menerapkan kurikulum merdeka khususnya yang bagi pemimpin gitu? Sosial gitu ya. Banyak ya menurut saya mah kompetensi kepala sekolah kan manajerial, sosial, terus yang wirausaha ya. Cuma yang wirausaha itu saya agak baru sih mah market day ya, cuman itu juga market yang saya gelar tuh yang dulu juga sanggup baru market day, walaupun yang masuknya mamahna kata saya kalau market day itu jadi kan hitung-hitungnya beda ya, dari mulai bahan dari ngitung gitu, jadi harus dijual berapa. Nah itu belum kan, nah itu yang wirausaha mungkin tidak terlalu tersentuh soalnya kita lah masih main di program-program lain, yang memang kan beberapa mah SMA ya, SD mah ya yang lebih ke pembiasaan baik menjadi karakter yang baik. Jadi mereka tuh tidak hanya berprestasi secara akademik tapi secara karakter dulu. Nah kebetulan saya tempatkan karakter dulu, makanya di SDN 410 banyak pembiasaannya dan itu dievaluasi. Baik Ibu, itu sekiranya pertanyaan yang saya ajukan dalam penelitian saya lakukan. Semoga harapan serta hal-hal baik yang senantiasa selalu dilaksanakan di sekolah ini menjadi lebih meningkat lagi. Kemudian harapan Ibu ke depannya bisa terrealisasi dengan baik. Amin. Sekian Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.